Ruang Dewa Beladiri. Bab 121 sampai dengan 125. Bab 121. Ye Siwen secara alami memiliki spekulasi di dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengkonfirmasi bahwa sekarang 7 orang di depannya, dan Ye Siwen secara alami ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Apa yang menginstruksikan aku, mengapa aku tidak tahu? Kata pemuda di tengah jubah itu pada dirinya sendiri. Ini Huyuan Hang, kan? Ye Siwen berkata dengan samar, dan memang menemukan perubahan halus di wajah orang-orang ini, sedikit ngeri, meskipun hanya sekejap. Tapi itu sudah cukup bagi Ye Siwen untuk menghakimi. Aku tidak bisa mengatakannya, meskipun aku tidak bisa membunuhmu di sini, tapi tidak apa-apa untuk mendiskontokan tulangmu satu persatu. Ye Siwen berkata sambil mencibir, dia tidak punya perasaan yang baik untuk 7 orang ini, 7 orang. Saya menembak dan bunuh diri bersama-sama, dan mengubah tempat orang-orang biasa. Itu sudah dihapuskan. Ini jelas merupakan generasi orang yang bersalah. Ketika 7 orang mendengarnya, mereka tiba-tiba mengubah wajah mereka. Tentang ketegasan Ye Siwen yang menentukan, dihitung kali ini, mereka telah melihatnya 2 kali, dan bahkan mereka percaya bahwa jika ini bukan di Tong Tianfeng, jika di luar leluhur, mereka benar-benar tidak bisa lepas dari pembunuh Ye Siwen. Mereka pasti tidak memikirkannya, mereka akan menemukan masalah Ye Siwen beberapa kali, sebaliknya, mereka hanya memikirkan hati Ye Siwen. Mereka bukan orang baik yang bisa dibohongi di hari kerja, mereka tidak melakukan apa-apa di hari kerja, tapi karena itulah mereka merasa bahwa Ye Siwen benar-benar mengatakannya. Ya, itu saudaraku. Pada saat ini, seorang murid akhirnya tidak bisa menahan tekanan kuat Ye Siwen dan memimpin dalam merekrut. Tiba-tiba murid-murid lain berkulit hitam, dan kali ini mereka memberi Huyuan Hang persediaan, dan kemudian akan ada yang lebih baik. Meskipun Huyuan Hang mungkin tidak peduli bahwa Ye Siwen tahu bahwa dia berada di belakang tangan hitam, tetapi semua orang-orangnya dalam suasana hati ini, dapatkah Anda merasa baik? Ketika Anda di sebelah Huyuan Hang, jangan mengucapkan selamat tinggal, mungkin Anda akan terbunuh olehnya. Meskipun mereka tidak memiliki waktu yang lama dengan Huyuan Hang, tetapi mereka tahu karakter keren dari Huyuan Hang. Namun, Ye Siwen tidak peduli untuk peduli pada mereka saat ini. Dia menghancurkan pedang terbang di tanah dan berbalik. Meskipun tubuh pedang terbang telah retak, tidak ada keraguan bahwa itu masih merupakan roh semu selama tidak diperbaiki. Bisa menjual 10.000 potong batu Cina, sudah pasti rambutnya kecil. Ketujuh murid itu terlihat jelek dan melihat sosok Ye Siwen semakin jauh, tetapi mereka tidak berani mengejar. Lagi pula, kehilangan itu juga merupakan hal kecil Haoye. Setelah kaki gunung, Ye Siwen bersiul, dan bangau besar di langit tiba-tiba terbang turun. Mereka semua terlatih, setelah bertahun-tahun berlatih, keren sepenuhnya dapat memahami instruksi Ye Siwen dan berkomunikasi satu sama lain. Ketika saya mengambil keren mengguncang sayap saya dan tiba-tiba terbang keluar dan membuat jejak di langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Angin dingin, siulan keras, meskipun matahari di langit tinggi, tetapi embusan angin, itu sangat aneh dan meresap, membuat orang berkeringat dingin. Ada pemandangan yang sunyi di mana-mana, angin dan pasir mempesona, pohon tua ada di atas pokok anggur, dan burung gagak berteriak. Ye Siwen berjalan di jalan setapak, tidak jauh dari sebuah desa, tetapi melihat jauh, tidak ada amarah sama sekali, dan ada jalan buntu di mana-mana. Desa yang tidak jauh dari sini adalah benteng pemujaan misi Ye Siwen. Orang-orang dalam penyembahan iblis, meskipun mereka semua adalah manusia, tetapi gaya tindakan perlahan-lahan bergerak lebih dekat ke Mozu. Orang-orang ini mempraktikkan metode magis Mozu yang diciptakan untuk mereka. Tujuan utama dikatakan sebagai kekosongan yang rusak, melambung ke di antara dunia iblis. Orang-orang ini masih manusia, tetapi mereka bukan manusia, mereka harus dianggap sebagai setan. Tempat di mana mereka dilindungi pada dasarnya 1000 mil tanpa asap,
sangat sederhana untuk ditemukan, oleh karena itu, para murid yang menyembah iblis jarang bersembunyi, dan ada banyak murid yang menyembah setan. Berarti dapat membuat kemajuan kultivasi dengan pesat. Ye Siwen terus masuk ke dalam, tetapi hatinya diam-diam waspada. Jalan kecil ini ada di mana-mana untuk melihat mayat-mayat tergeletak di sisi jalan, dan darah hitam dan merah yang telah mengalir di mana-mana, masih pada beberapa tubuh. Beberapa burung yang makan busuk memakan bangkai. Ye Siwen tidak bisa tidak menghisap udara dingin. Murid-murid dari pengajaran iblis ini kejam dan kejam. Ye Siwen bukan tanpa membunuh siapapun, tetapi semua orang yang telah memprovokasi dia dan harus membunuh, dan mereka juga digambarkan dengan membunuh dan menentukan. Tidak ada masalah. Tetapi melihat kesengsaraan ini, masih membutuhkan napas. Burung-burung yang memakan busuk, melihat makhluk hidup Ye Siwen, tiba-tiba berkibar dan terbang. Burung-burung yang membara ini menyerap lebih banyak yin, saya khawatir akan membutuhkan waktu lama untuk membentuk inti setan dalam tubuh. Menjadi iblis. Namun, bahkan jika itu menjadi monster, itu bukan lawan Ye Siwen. Tangan Ye Siwen tak henti-hentinya, melihat kengerian dari orang-orang itu, mereka lebih bosan dalam melihat burung-burung pemulung ini, dan pisau mereka terhanyut. Burung-burung berteriak dan dihancurkan menjadi dua. Ye Siwen mengamati mayat-mayat itu. Mayat-mayat ini diambil langsung dari tengkorak dengan cakar. Mereka menyerap esensi dan darah di dalam tubuh. Mereka kejam hingga ekstrim. Bahkan di dunia kekuatan nyata, itu masih mustahil. Hal-hal yang bisa ditoleransi. Ye Siwen berlari sepanjang jalan untuk melihat hiena berlari untuk makan busuk, burung dan sejenisnya, semuanya terbunuh, dan banyak dari mereka menjadi aroma iklim. Tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari pisau panjang Ye Siwen. Hei, ada orang yang datang ke pintu untuk mati. Tiba-tiba suara serak seperti burung bulbul datang dari belakang Ye Siwen, cakar darah besar dari belakang, tersangkut di udara. Melihat bahwa Ye Siwen hendak ditangkap, dia melihat Ye Siwen mengambil langkah di udara. Sosok itu tiba-tiba bergetar sedikit dan muncul lurus dalam 10 langkah. Tempat di mana Ye Siwen hanya berdiri, langsung tertutup oleh tulang kurus, merah. Cakar menangkap lubang besar. Ye Siwen memalingkan muka, tapi itu adalah bayangan hitam aneh yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Sosok itu benar-benar tertutup oleh jubah hitam, tetapi dari jubah itu, 2 cakar hantu besar diperpanjang, dan itu dingin dan pucat, tetapi itu merah. Lihatlah kengeriannya. Nak, aku tidak menyangka kau bersembunyi, sedikit terkenal. Bayangan hitam itu menjerit dan tertawa. Tampaknya desa ini adalah yang dibantai olehmu. Ye Siwen menatap bayangan gelap dengan dingin. Aku baru saja melakukannya. Orang-orang fana bodoh ini bisa menjadi esensi dari latihanku. Ini adalah berkah yang telah mereka kembangkan di masa hidup mereka. Bab 122. Aku baru saja melakukannya. Orang-orang fana bodoh ini bisa menjadi esensi dari latihanku. Ini adalah berkah yang telah mereka kembangkan di masa hidup mereka. Oh, aku tidak menyangka menjadi murid seni bela diri yang memiliki kultivasi yang baik. Haha, orang seperti ini menyedot yang terbaik, dan dia menghasilkan banyak uang. 1000 manusia tidak bisa menyamai itu. Tawa aneh keluar dari sekeliling. Tiup darahnya. Hahaha, orang tua itu bisa melangkah lebih jauh. Bunuh dia, aku ingin memakan hatinya. Di sekitar Ye Siwen, ada lebih dari selusin bayangan hitam dalam jubah, yang masing-masing adalah pembunuh dan pembunuh. Mata Ye Siwen berkilau dengan jijik yang dalam, bahkan bagi mereka yang benar-benar membunuh iblis, Ye Siwen tidak akan memiliki banyak perasaan, tetapi bagi para iblis tua ini, Ye Siwen sangat jijik karena orang-orang ini tidak menganggap orang sebagai manusia, sama seperti binatang buas, domba berkaki 2, hanyalah sekelompok monster yang terdistorsi. Monster yang berpura-pura menjadi hantu. Ye Siwen mencibir lagi dan lagi, tiba-tiba menginjak kakinya, tiba-tiba bumi hancur, dan kekuatan yang sangat besar membuat seluruh tubuh Ye Siwen tiba-tiba terbang keluar, dan pisau serta pisau menghasilkan pisau besar. Hei,
Setan tua langsung terbelah dua. Bajingan, bahkan berani membunuh rakyat kita, bunuh dia. Iblis yang berpikiran iblis ini mulai mengaum lagi dan lagi, sengit dan jahat, dan momentum tubuh benar-benar dilepaskan, dan kemarahan ada di mana-mana. Setan ini sebenarnya keberadaan puncak 5 kali lipat bawaan, dan kekejaman dan kekuatan besar yang unik untuk seni bela diri magis, bahkan jika dunia kesempurnaan kecil bawaannya tahit, itu sangat rumit dan mungkin mati. Ye Siwen menarik napas dalam-dalam dan cahaya pisau tiba-tiba tertutup. Setan ini langsung kehilangan jubah berbahaya dan mengekspos para dewa di bawahnya. Murid-murid dari pengajaran iblis ini hitam dan seperti karbon, dan banyak tempat di tubuh tumbuh sisik padat. Seorang iblis dewa, orang-orang ini jelas mempraktikkan kalajengking, dan timbangan tubuh tidak dapat dikendalikan. Karya magis yang diturunkan Mozu di masa lalu itu sendiri adalah gen yang mengubah tubuh manusia, mengubah manusia menjadi setan. Prosesnya sangat menyakitkan dan kejam. Orang-orang yang benar dalam berkultivasi masih dapat mempertahankan penampilan orang-orang. Ini adalah setan, dan orang-orang ini sangat jelas, itu hanyalah produk gagal, produk setengah jadi, dan dipraktekkan kalajengking. Tanpa petualangan besar, mustahil bagi kehidupan untuk melewati rintangan 5 kali lipat bawaan dan memasuki 6 bawaan. Kekuatan sihir itu kejam, kekuatannya sangat besar, dan masuknya sangat cepat. Tentu saja, efek sampingnya juga sangat serius. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan menjadi seperti setengah manusia dan setengah iblis. Kamu harus membunuh orang untuk mempertahankan keberadaan, tidak dihancurkan oleh sihir. Mati. Hanya para elit yang telah mendapatkan warisan sihir murni akan jauh lebih baik. Setan-setan tua ini kejam dan haus darah, dan mereka semua ingin menyerap semua darah dari Ye Siwen. Di mata merah, mereka semua tamak. Boom! Iblis tua menangkap cakar ke arah Ye Siwen, dan menangkap udara dalam hidupnya. Udara berdarah di sekitarnya berkumpul dalam sekejap dan menangkap kehidupan Ye Siwen. Kapan? Ye Siwen menghancurkan dan menghancurkannya di atas cakar kepala iblis tua, tetapi membuat suara emas dan besi, dan iblis-iblis tua ini membuat tangan mereka menjadi dewa. Saya telah terdistorsi secara psikologis, dan saya tidak menganggap diri saya sebagai daging dan darah. Ye Siwen dan perang mundur, pisau panjang menari-nari dari langit, dan iblis-iblis tua diisolasi. Jika itu hanya satu, Ye Siwen tidak peduli, tetapi ada begitu banyak iblis tua di sana. Ye Siwen memiliki 2 tangan dan 4 tangan. Meskipun iblis-iblis tua ini hanyalah 5 puncak bawaan, tetapi dengan kekuatan magis dari kekuatan yang kejam dan kuat, mereka bahkan dapat bersaing dengan beberapa murid yang baru saja melangkah ke dunia kecil, sehingga mereka berani menjadi begitu sombong. Naga keluar dari pot, iblis tua bergegas ke pedang Ye Siwen, dan dihancurkan menjadi 2 bagian oleh Ye Siwen, tetapi iblis tua lain mengambil kesempatan untuk mengejarnya. Ye Siwen mengambil kesempatan untuk membuat keputusan. Seketika keluar. Ye Siwen tiba-tiba merasa bahwa tubuh-tubuh yang marah itu terus dipompa, jauh lebih banyak daripada gerakan lainnya, tetapi dalam sekejap, tangan Ye Siwen langsung menjadi cakar naga, dan cakar naga biru gelap di bawah lingkungan yang menyeramkan ini. Cahaya, yang langsung terangkat oleh angin, menangkap iblis tua di tangannya. Iblis tua itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tertangkap di tangan cakar naga yang marah. Ye Siwen meremas dengan keras, peng, iblis tua itu dicubit menjadi saus daging, dan Ye Siwen telah melatih Qianlong ke ranah daceng, tidak hanya peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, tetapi juga keinginan untuk berbalik. Intinya diubah sesuai dengan kebutuhan Ye Siwen. Ye Siwen membunuh 2 iblis, tekanan Ye Siwen juga telah berkurang banyak, tetapi sama, naluri bawaan Ye Siwen juga telah sepenuhnya diambil, ditambah konsumsi sebelumnya, hingga 8 kali, tetapi iblis-iblis tua ini jauh lebih dari 8 ini. Namun, Ye Siwen masih cukup yakin. Ketika Ye Siwen ragu-ragu, dia akan memanggil Kren. Tiba-tiba, suara siulan panjang datang dari langit, dan itu datang dari jauh. Lalu ada teriakan seorang raptor.
Bayangan hitam besar terbang turun dari langit. Itu adalah elang besar, dan itu sedikit lebih cepat dari derek Ye Xiwen. Dua cakar besar sen dingin sangat ganas, ranah bawaan biasa dari prajurit, aku takut tidak bisa menghentikan cakar ini. Di atas burung iblis, berdirilah seorang pemuda berusia 20-an, dengan perasaan temperamen yang kuat, pakaian samurai, pedang panjang di belakang tubuhnya, dan momentum yang kuat. Kamu mempesona, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati, aku berani melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini. Pemuda itu berteriak keras, dan udara di sekitarnya mulai bergulung dengan minumannya. Ini adalah makanan darah lagi, hahaha, dan ada murid-murid yang sudah diperbaiki untuk datang ke pintu. Seorang iblis tua berkata dengan tertawa besar. Namun, suara itu tidak jatuh. Iblis tua ini tiba-tiba ditusuk oleh pedang yang mengerikan, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Aku tidak tahu bagaimana hidup, kata pemuda itu dengan dingin. Ye Xiwen melihat tanda di lengan pemuda itu dan tiba-tiba menghela nafas lega, dia adalah murid Yuan Yuan. Semua orang berlari, ini adalah tuan yang lebih dari 6 bawaan. Setan tua itu tidak bodoh, dan mereka melarikan diri. Pedang panjang pemuda itu terbang keluar dengan segera, dan pedang langit tiba-tiba pecah. Iblis tua itu bahkan mengenakan pedang dan gas melalui mereka. Iblis tua, yang masih sangat arogan, langsung terbunuh dan pemandangannya langsung dibalik. Tanda pisah. Bab 123. Iblis yang sangat tua ini, yang hanya arogan, bukan lawan dari pemuda ini. Pemuda ini jelas telah melewati level 5 generasi lusa dan memasuki level yang lebih tinggi. Dia jelas merupakan murid inti. Di antara kata-kata itu, udara bisa berjatuhan seperti gelombang, yang berarti bahwa para penyerbu dari 6 senjata intrinsik tidak memilikinya. Ye Xiwen juga bisa meninju sepotong besar udara dengan tinju, tetapi sama sekali tidak mungkin melakukannya. Udara mengalir dan suaranya mengerikan. Ini adalah manifestasi dari fakta bahwa kekuatan internal telah mencapai tingkat horor. Di dedaunan berikutnya, Xiwen, aku telah melihat saudaraku. Ye Xiwen melangkah maju dan berkata, lagi pula, orang lain menyelamatkan dirinya sendiri, meskipun dia sendiri lebih dari sekadar mandiri. Kamu adalah Ye Xiwen. Pria muda itu memandang Ye Xiwen dan sepertinya tahu penampilan Ye Xiwen. Tentu saja, namanya memang layak, dan itu dapat digunakan pada murid-murid pengajaran iblis ini. Murid-murid dari kesempurnaan kecil bawaan yang biasa tidak dapat melakukannya. Saudara-saudara telah memenangkan hadiah. Ye Xiwen tidak terkejut. Baru-baru ini, pusat perhatiannya tidak terlalu kecil. Meskipun dia hanya seorang murid batin, dia memiliki beberapa nama di antara para murid inti. Pada tingkat Ye Xiwen, para murid inti akan memperhatikan, karena para murid unggulan, atau mereka yang sebanding dengan murid-murid benih, hampir semua puncak bawaan atau penguasa kesempurnaan kecil. Tuhan tahu kapan harus melewati jalan ini. Ambang batas bisa sama dengan mereka, tetapi tidak bisa diperlakukan seperti murid batin yang normal. Persis, hanya satu orang lagi, satu kekuatan lagi, Ye Sidi, kali ini aku sibuk. Aku ingin kamu membantu, kata pemuda itu. Ye Xiwen tahu dari mulut pemuda ini bahwa pemuda ini bernama Zhuge Xingli adalah murid inti Yi Yuanzong. Dia juga menerima tugas majelis umum. Dia harus pergi untuk menghancurkan banyak penyembah iblis, dan mereka memiliki beberapa murid inti. Saya berkumpul dan menyergap karakter seorang pangeran muda bernama Mo Yan di generasi yang lebih muda. Pangeran kecil Mo Yan ini, juga seorang tokoh terkenal dalam generasi muda penyembahan, dikabarkan bahwa ia adalah pangeran dari sebuah negara kecil, tetapi kemudian memperkenalkan penyembahan iblis, yang menyebabkan negara itu dihancurkan, tetapi ia menyembah dalam penyembahan iblis, itu menjadi murid inti dari penyembahan, dan itu sangat dihargai oleh tingkat atas penyembahan. Dalam sekte suci ini, pangeran muda Mo Yan juga sangat aktif. Zhuge Xingli dan yang lainnya mencoba untuk berkumpul bersama dan menyergap pangeran kecil, dan Zhuge Xingli ingin Ye Xiwen pergi,
bukan berarti Ye Xiwen berada di garis depan, tetapi Ye Xiwen hanya perlu membersihkan ikan. Gagasan ini juga merupakan niat sementara, karena itu adalah perhatian sementara Zhuge Xingli dan yang lainnya. Pangeran kecil Mo Yan akan lewat di dekat sini, dan Zhuge Xingli bertanggung jawab untuk menemukan murid di dekat sini, tidak berani menggunakan sinyal komunikasi. Saya takut menjadi ular. Ini adalah ikan besar. Kepala pangeran muda Mo Yan bernilai 50.000 potong Zongpin Lingxi. Sangat jarang di antara para murid dari murid inti di tingkat iblis. Ini adalah murid kacau yang bermasalah dalam masalah di sini. Di antara mereka tidak ada duanya. Ye Xiwen berpikir dan setuju, dan dia sangat jijik dengan orang-orang yang menyembah iblis, dan itu hanya kebocoran, dan masalahnya harus kecil. Setelah mengkonfirmasi, Ye Xiwen mulai meratapi kematian manusia untuk mayat hidup yang mematikan ini, meskipun mengetahui bahwa mereka mungkin telah ditelan oleh jiwa, tetapi udara masih akan memiliki kebencian dan kebencian orang-orang ini. Jika ditempatkan tidak peduli apa, dari waktu ke waktu, itu akan menjadi tempat yang mati, dan yin akan berkumpul. Seiring waktu, itu akan mengarah pada sesuatu yang tidak bersih, dan jenis hantu dan hantu apa yang cenderung diturunkan. Di negara Dayue, ada beberapa ratus ribu orang yang memulai medan perang di awal negara. Ketika itu, ketika para prajurit dalam kekacauan, tidak ada yang punya waktu untuk menyalip para prajurit yang tewas dalam pertempuran. Setelah negara Dayue menetap dalam perang, medan perang telah menjadi beberapa medan perang. Musuh terbunuh, dan hantu-hantu tentara mayat hidup berserakan di mana-mana. Matahari di musim panas yang besar tidak bisa terbakar matahari. Anginnya sangat dingin. Ketika orang-orang biasa mendekati 100 mil, mereka akan muntah dan mati lemas ke dalam tubuh. Sejak saat itu akan menjadi berkah. Para prajurit berdarah takut untuk melangkah terlalu jauh. Meskipun tidak akan menjadi terlalu berlebihan di sini, tapi karena Ye Xiwen sudah ada di sini, secara alami tidak bisa membiarkannya pergi. Setelah membaca People's Classics, keluhan di udara telah hampir menghilang, meskipun masih banyak yin, tetapi itu tidak terlalu penting, tidak ada keluhan di dalamnya, di bawah paparan sinar matahari, segera. Itu akan hilang. Ye Xiwen mengikuti Zhuge Xingli dan mengambil elang besar, dan segera tiba di tempat di mana para murid inti berkumpul. Di belakang sebuah bukit, dikelilingi oleh lingkaran murid 1 yuan, ada sekitar 20 penampilan, di antaranya ada 3 murid inti. Di bawah pengenalan Zhuge Xingli, Ye Xiwen melihat seorang lelaki gemuk pendek yang lebih mirip seorang pengusaha. Dia memiliki senyum di wajahnya. Dia sangat terkenal di antara para murid inti. Dia dipanggil Xiao Jin. Dia dikatakan sebagai pengusaha dari sebuah keluarga. Dia sangat kuat, tetapi dia melakukan bisnis. Kemampuannya lebih kuat, dan murid inti terkenal karena kekayaan mereka. Di sebelah Xiao Jin, dia adalah seorang wanita cantik dengan mantel baju. Dia berusia sekitar 20 tahun, tetapi dia juga seorang murid inti. Dia disebut Snow Wish. Di samping harapan salju, ada seorang pria muda berdiri dengan pedang, berdiri bangga dengan pedangnya, dan juga seorang murid inti bernama Zheng Yizhao. Kali ini, rencana untuk membunuh pangeran kecil Mo Yan dipimpin oleh keempat murid inti ini. Adapun sisa 20 murid dalam, mereka tidak hanya sederhana, tetapi juga penuh dengan introvert dan mendalam, dan mereka semua adalah bawaan kekuatan dari 5 puncak, dan bahkan beberapa dari mereka adalah karakter bawaan dan sempurna. Di antara para murid batin, mereka adalah karakter terbaik, tetapi mereka hanya dapat digunakan di sini. Namun, wajah semua orang tidak mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun. Mereka semua tahu betul karakter apa yang merupakan pangeran kecil Mo Yan. Di masa depan, sangat mungkin bahwa itu adalah raksasa ajaib, tidak ada yang akan memandang rendah dirinya. Namun, ketika saya mengenal Ye Xiwen, semua orang terkejut. Ye Xiwen memang memiliki beberapa nama selama waktu ini, tetapi dia tidak tahu banyak tentang dia. Tanda pisah. Bab 124.
Orang-orang ini juga elit di Sekte Yuan-Yuan, bukan manusia, jadi mereka bergerak sangat cepat. Karena mereka memutuskan untuk membunuh pangeran kecil Mo Yan, aksinya juga sangat cepat. Semua orang melakukan persiapan yang paling lengkap karena mereka harus pangeran kecil Mo Yan yang membunuh bukanlah orang kecil, dan tingkat bahaya sangat besar. Semua orang duduk dan memejamkan mata, dan Ye Siwen tidak terkecuali. Duduk di bawah pohon kecil, dia terus memainkan seni bela diri dalam pikirannya, mencoba untuk membuat lebih banyak kemajuan sebelum dimulainya pengepungan. Bagi yang lain, itu tidak mungkin, waktu yang singkat, tetapi bagi Ye Siwen, setiap momen terus meningkat, hampir setiap hari di tubuh Ye Siwen untuk melihat kemajuan. Sekarang Ye Siwen sudah menjadi 3 puncak bawaan. Hanya satu kesempatan yang bisa melangkah lebih jauh dan melangkah ke dalam 4 kali lipat bawaan. Naluri bawaan tubuh sudah sangat kaya. Hanya satu peluang yang dapat diubah menjadi elemen nyata. Unsur nyata adalah tingkat energi yang lebih tinggi daripada kebenaran bawaan. Ketika gas alam dalam tubuh diubah menjadi keadaan cair, itu adalah elemen nyata. Dibandingkan dengan kemarahan, kekuatan sebenarnya lebih kuat dan tidak bisa dipercaya. Setelah elemen yang sebenarnya terkondensasi, kultivasi akan menerobos ke dunia yang sama sekali baru, dan tingkat yang luar biasa jauh dari apa yang dapat dibayangkan oleh 5 tuan bawaan. Jika Ye Siwen bisa masuk ke dalam 4 kali lipat bawaan dan mengubah tubuh yang menyebalkan, maka benar-benar ada kekuatan dan biaya untuk dapat bersaing dengan 6 tuan bawaan. Pada saat itu, Ye Siwen benar-benar lebih unggul daripada para murid dalam. Di atas, itu sebanding dengan murid inti. Setelah memasuki malam, banyak murid telah mengatur napas mereka dan mengintai di gunung-gunung. Jika mereka tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan pernah menemukannya. Di antara mereka, penyembunyian Ye Siwen adalah yang paling teliti. Minat Ye Siwen telah mencapai titik daceng. Bahkan penampilan fisik dapat berubah, apalagi hanya konvergensi. Bulan di malam hari sangat bulat, dan teriakan aneh monster di kejauhan berlalu. Ayah, hampir semua murid Yuan-Yuan telah membuka mata mereka, dan meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, ada lebih dari sekelompok murid yang begitu dekat satu sama lain. Satu demi satu, wajahnya ganas dan mengerikan. Tidak bagus, semua orang berhati-hati. Suge Xingli berkata dengan minuman keras. Pada saat ini, para murid yang telah menyembah iblis akhirnya mulai bertindak. Barisan para penyembah dan murid berikutnya duduk dan membuat pola bintang-bintang berujung 5 yang aneh di tanah. Aura di udara mulai meledak ke saat-saat kekerasan. Di bawah kendali aura di langit, tiba-tiba terbentuk hujan panah yang luar biasa. Hei, 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 suara jeritan menerobos, dan panah yang tak berujung menghujani langit. Wajah banyak murid tiba-tiba berubah. Begitu banyak panah dan hujan, satu tanpa sengaja mereka akan ditembakkan ke landak. Ini bukan panah biasa. Untuk panah biasa, ini sudah di tangan alam bawaan. Tidak takut, tetapi untuk panah hujan aura ini, mereka juga tabu. Sial, bagaimana mungkin ada begitu banyak kalajengking ajaib yang dipuja di sini? Xiao Jin berbisik, dan sebuah tangan besar melambaikan tangan, tiba-tiba membentuk gasifikasi tangan besar di langit, dengan paksa meraih, membunuh, dan meledak ribuan panah aura hujan. Sial! Kiang, Ye Siwen mengeluarkan pisau panjang dan langsung membentuk tirai pisau di udara, melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, kekuatan sinar bulan sepenuhnya tercermin. Untuk menghadapi para pejuang yang wilayahnya lebih rendah dari milik mereka, hampir merupakan pembunuh pedang dan pisau. Namun demikian, itu bukan solusi jangka panjang. Namun, orang lain bisa lebih nyaman dengan Ye Siwen. Para murid dari puncak 5 kali lipat bawaan harus berkumpul bersama untuk menahan hujan panah ke satu arah, tidak ada masalah dalam keamanan. Mereka tidak sebagus pembunuh perang kelompok Ye Siwen, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat berbuat sebanyak para murid inti Suge Xingli, dan mereka dapat bergerak maju dan jatuh dalam hujan.
Membentuk penutup pelindung untuk melindungi diri Anda. Penampilan memikat untuk kematian. Suge Singli dingin tertawa, bentuk tubuh berubah menjadi kilat, terbang di atas langit, pedang panjang di tangannya langsung menari naga cahaya panjang ke arah para murid yang terbang dari penyembahan pergi. Ini biasanya hanya 4 kali lipat dalam ibadah 5 minggu bawaan para murid tidak bisa berhenti, di tengah jalan terputus oleh siswa, berubah menjadi kabut berdarah di langit, jeritan terlambat. Memanfaatkan kesempatan ini, Sue rela menjarah, telapak tangan putih membentang, meraih telapak tangan besar di udara, dan mendesak para jamaah yang mengatur hukum. Boom! Gasifikasi besar telapak tanganmu ditekan. Murid-murid yang menyembah tukang sihir menjerit dan dihancurkan menjadi roti, dan tidak ada cara untuk melawan. Keluar, kamu ingin kecoa ini dibunuh oleh kita semua. Pada saat ini, Zheng Yizhao berkata dengan dingin. Hahaha, itu adalah murid dari Yuanzong. Ini sedikit sarana. Tidak heran aku berani membunuh pangeran, dan aku tidak takut. Tiba-tiba, tertawa, datang dari kejauhan, diikuti dari kejauhan, diikuti oleh jarak jauh setelah pelangi panjang, sesosok terbang dari kejauhan pada binatang yang jauh. Orang-orang Yuanzong menatapnya dengan mata tetap, tetapi mereka melihatnya, itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah berwarna tinta dan tampak dingin dan dingin, perlahan-lahan ia jatuh dari binatang buas itu. Pangeran kecil Muyan, Suge Singli menatap pemuda di depannya. Murid Yi Yuanzong tegang dalam sekejap, bahkan jika Ye Siwen juga mengangkat kewaspadaannya, lagi pula, bayangan pohon yang terkenal, bahkan mereka yang memproklamirkan diri pada hari kerja, harus berhati-hati. Suge Singli, aku telah mendengar namamu. Kamu juga karakter nomor 1 di murid inti Yuan Yuan. Kamu disebut kebijaksanaan yang tak tertandingi, dan hasilnya masih dalam perangkap pangeran. Mencibir lagi dan lagi, wajah banyak murid Yuan sulit untuk dilihat. Diperkirakan bahwa kali ini adalah untuk membunuh pangeran kecil Moyan, tapi sekarang tampaknya jatuh ke dalam perangkap pangeran kecil Moyan. Tuan Yan, pangeran kecil, hari ini adalah kematianmu. Hari ini, kamu benar-benar melemparkan jaringmu sendiri, dan kamu memiliki jalan buntu. Kakak ipar kita, Luo Yifan, tidak jauh dari sini. Ketika dia tiba, itu adalah kematianmu. Xiao Jin kata pembukaan. Tanda pisah. Bab 125. Ketika sampai pada murid sejati Luo Yifan, banyak murid sedang naik daun. Ya, murid-murid sejati tidak jauh. Seret saja pesona ini, mereka akan mati, dan mereka akan melarikan diri. Meskipun pangeran kecil Moyan telah mendapatkannya, itu hanya tingkat murid inti, tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan Luo Yifan dari tingkat murid sejati, bahkan murid sejati terlemah masih sangat kuat untuk situasi bawaan. Hei, pangeran kecil Moyan menyeringai, Anda mungkin tidak bisa menunggu. Setelah Anda mengakui bahwa pangeran Anda telah mempelajari plot Anda, bukankah ada persiapan? Murid sejati harus diajar oleh saya pada saat ini. Master tengah terjerat, bisakah Anda melarikan diri? Apakah ini masalah? Anda masih berharap dia datang untuk menyelamatkan Anda? Hahaha, itu hanya lelucon. Pangeran kecil Moyan berkata, meraih sosok setengah mati, Suge Singli, Del. Tidak baik bagi orang untuk melihat wajah mereka. Ini adalah informan mereka, yaitu, dari tubuhnya, mereka mendapatkan informasi bahwa pangeran kecil Moyan akan lewat dari sini hari ini. Aku tidak berharap untuk melihatnya, dan bahkan orang-orang pun tertangkap. Orang ini sedang makan dan minum, sialan. Kata pangeran kecil Moyan, dengan kilatan pembunuh di wajahnya, cakar tertangkap di tubuhnya, diikuti oleh teriakan sosok itu, dan kemudian mengisap kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Orang-orang melakukannya. Kamu akan mati kali ini. Moyan, pangeran kecil itu, mencibir dan berkata. Di langit yang jauh, ada 10 sosok yang mengepak dan mengepakkan sayap, terbang di atas, melalui cahaya bulan yang redup. Ye Siwen melihat bahwa itu adalah monster humanoid, diperkirakan tingginya lebih dari 2 meter, ditutupi dengan warna hitam sisik-sisik,
seluruh tubuh gelap, taring yang membunuh, dan sayap sepasang kelelawar di belakang dua tanduk itu terus-menerus berkedip. Setan besar. Banyak murid mengenali makhluk ini ketika mereka terpana. Ada banyak makhluk di dunia iblis. Ada ribuan orang bijak, dan yang paling banyak di antara mereka ada di dunia nyata. Tidak ada keraguan bahwa yang paling tersebar luas di tengah dan tengah adalah iblis besar semacam ini. Setan besar ini adalah keluarga iblis yang termasuk dalam dunia iblis. Ada banyak iblis di dunia iblis. Setan besar ini adalah kekuatan utama dan makanan meriam. Meskipun itu hanya perampakan meriam dalam pasukan dunia iblis, tetapi kekuatannya sangat kuat. Kelahiran adalah kekuatan puncak lusa. Orang dewasa setidaknya kekuatan dari bawaan 6 atau lebih, sangat sulit. Meskipun Ye Xiwen dan murid internal lainnya tidak benar-benar melihat iblis besar, itu tidak berarti bahwa mereka tidak tahu bahwa di negara Dayue, jumlah penyembah tidak banyak, terutama jika dibandingkan dengan beberapa kekuatan utama seperti Yuan. Karena itu, setiap kali ada kekacauan, ada banyak setan besar di dunia iblis. Sialan, binatang buas ini. Wajah Suge Xingli berkata dengan buruk. Setan besar ini muncul bahwa harus ada tempat untuk mengatur susunan transmisi, jadi setan ini hanya bisa datang. Manusia bodoh ini berani memblokir pasukan besar kita dari musuh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Oh, benar. Aku baru saja datang dari dunia iblis dan hanya menangkapnya sebagai makanan darah. Setan besar menjulurkan merah tua asteris menambahkan bibir hitam, menjerit dan tertawa. Pikiran iblis-iblis besar ini dan mereka yang menyembah iblis hampir persis sama dengan memperlakukan manusia sebagai makanan darah. Tidak boleh dikatakan bahwa para murid yang menyembah iblis berada dalam nada yang sama dengan iblis-iblis ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Apakah kamu pikir ini adalah dunia iblis? Datang ke dunia nyata, masih ingin pergi. Zheng Yizhao mencibir, menatap mata 10 setan besar yang penuh dengan rasa jijik dan pembunuhan. Jangan bicara omong kosong dengan mereka, lakukan itu. Di bawah teriakan pangeran kecil Moyan, garpu baja muncul di tangannya, seperti kilat hitam, dan dia menikamnya ke arah Suge Xingli. Pada saat ini, 10 setan besar menjerit dan mengeluarkan pistol panjang dan bergegas menuju para murid inti. Saat perang usai, rasanya canggung. Ini pertarungan terburuk. Suge Xingli dan pangeran kecil Moyan berada di sisi yang berlawanan. Kekuatan kedua belah pihak hanya tidak mencolok. Jika Suge Xingli tidak memiliki pengaruh, bagaimana berani membayangkan membunuh pangeran kecil Moyan? Selain Suge Xingli, masing-masing dari 3 orang lainnya terjerat dalam 3 setan besar. Alasan mengapa iblis besar disebut umpan meriam, selain jumlah yang besar, kekuatannya juga sama dengan yang umum. Karakter di level lebih buruk. Namun, ketika jumlah 3 kepala masih canggung, ketiga orang itu jatuh tertiup angin dan melawan. Setan besar yang tersisa bergegas ke lebih dari 20 murid dalam dengan seorang murid. Ketika para murid yang dihormati waktu ini mengubah wajah mereka, ratusan ribu murid yang menyembah iblis, puncak 5 kali lipat bawaan memiliki puluhan orang, dan yang lainnya adalah guru 4 kali yang paling bawaan. Semua orang ini sudah cukup untuk membuat mereka semua tergesa-gesa. Meskipun mereka semua baik-baik saja, mereka adalah pemain top dalam murid 1 Yuan, tetapi mereka tidak bisa menahan mereka begitu banyak, apalagi menjadi murid inti. Setan besar tidak bisa menolaknya. Hei, kamu manusia bodoh, jangan beri aku makanan darah. Iblis besar menjerit dan tertawa, dan ketika dia mengunci senjatanya, dia memutuskan untuk pergi ke puncak 5 kali lipat bawaan. Keluar dari tangan. Hei, ketika pistol ditembak, murid itu ditikam berpasangan. Murid itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia ditikam sampai mati, melewati jantung, dan tubuhnya dipaku ke tanah. Darah yang mengalir keluar adalah darah. Itu tercemar dan tampak hitam. Banyak moral murid dalam jatuh di papan tulis. Jika mereka hanya para murid yang menyembah setan, mereka tidak takut. Meskipun ada banyak orang,
mereka hanya harus melindungi diri mereka sendiri. Ini tidak akan lama, tapi iblis besar ini adalah 6 kekuatan bawaan. Dan mereka bukan masalah level. Oh, ini benar, biarkan aku memberimu makanan darah. Iblis besar itu menjerit dan tertawa. Hantu akan memberimu makanan darah, kau adalah binatang buas. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari para murid, dan pisau mengerikan menghantam dan bergegas ke iblis besar. Iblis besar dengan cepat mengangkat tangannya. Kapan? Bunyi emas dan besi bernyanyi, pisau menebas lengan iblis besar penuh sisik hitam, dan ada kilatan petir. Timbangan ini tidak kurang dari baju besi rata-rata dan memiliki pertahanan yang kuat. Ketika semua orang memalingkan muka, mereka melihat Ye Siwen perlahan keluar dengan pisau dan berkata dengan samar, "Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk membersihkan hewan ini, Anda dapat bunuh diri dengan pisau." Banyak murid malu ketika mereka berada di tempat kejadian. Ya, ini adalah para elit dan jenius di antara para murid batin. Mereka semua memegang hati yang tak terkalahkan, mengikuti puncak seni bela diri dan mencapai puncak. Ya, berkelahi dengan hewan-hewan ini, sungguh hebat. Bunuh binatang buas ini. Moral banyak murid terangkat. Setan besar itu melihatnya, dan ketika dia tiba, dia bangun dan meraihnya. Ketika tongkat itu ditembak, dia kembali ke tangannya. Ujung pistol menyala sedikit, dan segera mendorong ke arah Ye Siwen. "Hei!" Ye Siwen menghantam senapan, dan teriakan mengerikan keluar dari sentuhan. Kekuatan kengerian iblis besar membuat Ye Siwen pensiun 5 atau 6 langkah, dan iblis besar itu sutera tidak bergerak. Kekuatan iblis besar itu sendiri jauh lebih besar daripada manusia, belum lagi iblis bertenaga 6 bawaan. Kekuatan itu bahkan lebih konyol. Ada lebih dari 100 naga di tubuh. Pada saat ini, mereka semua dibebaskan. Ye Siwen dikejutkan oleh kekuatan raksasa dan memiliki sesak dada. Dia hampir tidak memiliki darah muncrat, tapi mata Ye Siwen semakin tegas, menatap dingin pada iblis besar itu. Iblis besar menjerit dan sepertinya kesal oleh Ye Siwen. Segera melambaikan pistol panjang, menikam ke arah Ye Siwen. Udara digosok merah, dan itu terbakar abis. Setan besar itu hanya tembakan lurus ke Ye Siwen. Pistol ini telah terbenam di sumsum tulang. Bagian atas sangat dalam. Ye Siwen tidak peduli, menggigit giginya dan bergegas, dan tubuhnya sepenuhnya operasional. "Hei, hidung! Hei!" Kedua belah pihak bertarung dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka membanting bersama. Setiap kali berakhir dengan kegilaan Ye Siwen, tetapi setiap kali Ye Siwen mundur dalam reduksi berkelanjutan, naluri Ye Siwen ada di udara, rambut hitamnya terbang, meskipun terus-menerus ditolak, tetapi momentumnya tidak buruk sama sekali, sama seperti kebangkitan hegemoni kuno. Pada saat ini, hegemoni tubuh tirani dengan jelas tercermin oleh Ye Siwen. Para tiran itu tak terkalahkan, para tiran itu tak kenal takut, dan naluri tubuh berjalan dengan liar, diusir lagi dan lagi, dan lagi dan lagi. Momentum Ye Siwen juga kenaikan gila. Rahasia iblis besar benar-benar tidak terbayangkan. Ye Siwen sangat mengerikan, dan dia tidak tahu apa itu untuk berlatih. Sangat mengerikan. Meskipun dia brutal dan membunuh, dia tidak bodoh. Melihat bahwa Ye Siwen sedang menerobos, dia tidak boleh membiarkannya menerobos. Kematian. Iblis besar itu menjerit, dan ketika dia ditembak, dia melesat keluar, dan udara dengan keras menghantam udara. Boom! Ye Siwen mengangkat tangannya dan mengangkat pisaunya dan menghantam ujung pistol. Semburan horor yang mengerikan memicu gelombang kekacauan. Ye Siwen hanya merasa bahwa kekuatan mengerikan telah didorong ke tubuhnya. Kepala tubuh Ye Siwen menjerit, dan itu harus dihancurkan oleh kehidupan. Naluri Ye Siwen juga berlari liar. Terobosan, terobosan, terobosan. Ye Siwen menangis di dalam hatinya, kekuatan teror dan naluri tubuh yang muncul di tubuhnya. Boom! Di bawah penindasan kekuatan teror, hegemoni Ye Siwen akhirnya menembus ke lapisan kedua daceng. Kekuatan sepanjang jalan dari kekuatan 100 naga.
100 naga. 102 kekuatan naga. Situasi Ye Siwen akhirnya didorong oleh kekuatan ini, dan ia menerobos ke dalam 4 kali lipat bawaan. Ye Siwen hanya merasa bahwa kemarahan dalam tubuh terus berubah menjadi kekuatan baru yang kuat.